Menjadi perbincangan di mana-mana, Donald Trump memberlakukan tarif resiprokal ke hampir banyak seluruh negara di dunia, dan itu menyebabkan perekonomian global terpuruk. Ini juga membawa ketidakpastian ekonomi yang membuat investor enggan mengambil risiko penanaman modal terlambat, modal asing kabur. Bayangin, bahkan jika hanya 10% dari investor asing yang kabur, ini menekan nilai rupiah. Bahkan sekarang nilai tukar rupiah itu sudah menyentuh angka 17.000 per dolar AS. Bank Indonesia dihadapkan pada pilihan yang paling realistis dengan cara menaikkan suku bunga acuan. Dan tingkat kenaikan suku bunga acuan ini tergantung seberapa cepat nilai tukar rupiah terdepresiasi. Dan bayangkan bila suku bunga acuan ini meningkat, tentunya para pelaku bisnis akan tertekan. Jadi sektor real yang paling mengalami tekanan ini karena suku bunga meningkat dan tekanan dari dolar AS. Tentunya ini akan melemahkan kemampuan mereka untuk membayar pinjaman. Dan bila pelaku usaha ini tidak punya kemampuan untuk membayar cicilan dan hutangnya, tentu ini akan menjadi satu penghambat untuk mempertahankan usaha mereka. Kita udah beberapa kali dengar ya, yang kemarin beberapa perusahaan tutup karena tidak mampu membayar hutang. Ada juga yang hot kemarin, perusahaannya tutup akibat demo. Jadi ini hal-hal yang luar biasa memberikan tekanan kepada perekonomian Indonesia, baik itu dari tarif resiprokal Amerika dan kemudian keadaan politik di Indonesia juga, politik di secara global juga ya, sehingga banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar dan investor asing kemudian pergi meninggalkan kita nih untuk pindah ke tetangga. Tentunya dunia ekonomi di Indonesia akan semakin susah bila hal itu terus menerus terjadi. Apa yang harus dilakukan Indonesia untuk mengajukan negosiasi kepada pemerintah AS tentang tarif resiprokal ini? Presiden Prabowo mengirimkan tim khusus untuk bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat tentang tarif resiprokal ini dengan harapan ada hubungan kerjasama ekonomi antara dua negara, hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi ini tetap bisa terjalin dengan baik dan bisa menguntungkan ekonomi Indonesia dan juga US. Bila negosiasi ini tidak berlangsung dengan baik, maka resesi ini ada di depan mata kita. Menurut kamu gimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia bila hal itu terjadi?